semuanya, aku Fania Dewani Elvina Hanianti dari kelas 11A nomor absen 34. Di sini aku bakal ngelakuin praktikum fisika mengenai difraksi cahaya dan interferensi cahaya. Sebelumnya, aku bakal jelasin nih apa itu difraksi cahaya dan interferensi cahaya. Oke, yang pertama aku bakal jelasin mengenai difraksi cahaya. Dan difraksi cahaya adalah suatu fenomena penyebaran gelombang elektromagnetik karena gelombang tersebut melalui celah yang sempit. Nah, alat dan bahan yang digunakan adalah yang pertama dan yang paling penting adalah laser. Yang kedua adalah penggaris. Nah, di sini penggaris digunakan untuk mengukur L besar atau jarak antara layar dengan objek tersebut. Nah, di sini objek atau media yang aku gunakan adalah silet kecil, ada 2 dan dapat ditempelkan pada kertas yang sudah dibolong seperti ini. Di sini aku mengukur celah yang akan dinamai dengan D menggunakan sepotong kertas yang dimasukkan di dalam sini. Nah, sepotong kertas ini berukuran 0,01 mm. Oke, tanpa berpikir panjang, ini nanti akan dijepitkan pada penjepit kertas. Jadi kalian juga butuh penjepit kertas untuk menjepit seperti ini, dan nanti kita taruh di sini. Oke, tanpa berpikir lama, kita lanjut ke video praktikum. Nah, berikut adalah hasil dari difraksi cahaya. Di sini terdapat titik pusat, gelap pertama, selanjutnya ada gelap kedua, ada gelap ketiga, dan gelap keempat. Nah, dari video praktikum tadi, aku akan menjelaskan bagaimana mencari lambda dari sebuah hasil difraksi cahaya yang sudah kita lakukan praktikum tersebut. Setelah mengetahui hasilnya, kita mengenal diketahui. Yang pertama yang diketahui adalah Y. Y merupakan panjang dari titik pusat, cahaya pusat, hingga titik akhir. Di sini titik yang kita dapatkan adalah 0,5. Pembuktiannya akan dibuktikan setelah ini. Nah, pembuktiannya seperti itu. Selanjutnya diketahui N merupakan jumlah titik dari titik pusat hingga titik terakhir. Di sini kami mendapatkan 4. Selanjutnya diketahui L merupakan jarak layar dengan benda. Jadi di sini ada 30 cm. Setelah diketahui L, D merupakan celah antara 2 silet tadi, dan kami mendapatkan 0,01 mm. Setelah itu kita melakukan mencari persamaan. Semua dirubah menjadi meter. Seperti L menjadi 3 kali 10 pangkat min 1 meter, terus D menjadi 1 kali 10 pangkat min 5 meter. Kemudian masuk dalam tahap pengerjaan. Yang di sini ditanyakan adalah lambda. Selanjutnya kita menggunakan rumus DY dibagi L sama dengan N kali lambda. Nah, dengan mencari rumus lambda sama dengan DY per L kali N. Selanjutnya masuk ke semua angkanya dimasukkan seperti D 1 kali 10 pangkat min 5 dikalikan 5 kali 10 pangkat min 3, lalu dibagi dengan L 3 kali 10 pangkat min 1, kemudian dikali dengan N 4. Di sini kita dapat lambda dengan diperkecil dan dicoret-coret yang bisa dihilangkan. Selanjutnya tinggal dikali 5 kali 10 pangkat min 8, hasilnya dan 12 kali 10 min 1.
Jadi lambda yang dihasilkan adalah 5/12 kali 10 pangkat min 7. Lambda akhirnya adalah 0,41 dikali 10 pangkat min 7 meter. Oke, kita lanjut ke praktikum kedua mengenai interferensi cahaya. Apa itu interferensi cahaya? Interferensi cahaya merupakan dua gelombang yang koheren. Dua gelombang yang koheren dapat dinyatakan apabila memiliki fase yang konstan dan frekuensi yang sama. Di sini dua gelombang dapat saling menguatkan atau konstruktif apabila dalam penglihatannya itu memiliki garis terang. Selanjutnya, dua gelombang itu juga dapat saling melemahkan atau destruktif dan dalam penglihatannya akan terlihat garis yang gelap. Oke, kita akan lanjut ke praktikumnya. Di sini alat dan bahan yang kita butuh itu hampir sama dengan difraksi cahaya. Dan alat yang paling penting adalah laser. Yang kedua masih menggunakan penggaris untuk mengukur L. Namun di sini selain mengukur L, dia juga dapat mengukur D untuk celah yang kita gunakan. Nah, di sini aku menggunakan celah ganda dengan ukuran 7 mm. Nah, di sini aku juga butuhin yang namanya penjepit kertas. Selain penjepit kertas, di sini aku untuk menyayat juga memerlukan silet. Nah, untuk praktikumnya juga hampir sama dengan difraksi cahaya. Sama-sama digunakan untuk seperti dijepitkan seperti ini dan diarahkan kepada layar. Dengan jarak di sini aku menggunakan jarak adalah 30 cm. Oke, kita lanjut aja ke praktikumnya. Nah, berikut ini adalah proses dari praktikum mengenai interferensi cahaya dengan jarak layar dan media adalah 30 cm. Berikutnya, ini dapat kita jadikan titik pusat dan ini adalah titik terang pertama. Nah, setelah melakukan praktikum seperti itu, kita akan lanjut menghitung kembali hasil atau lambda dari interferensi cahaya dengan celah ganda. Ya, jadi berikut ini adalah pengerjaan dari hasil interferensi cahaya dengan celah ganda. Oke, di sini seperti sebelumnya, sebelum difraksi, kita juga menulis diketahui Y itu sama titik pusat ke terang pertama. Di sini kita mendapatkan 4,5. Jadi Y-nya adalah 4,5 cm. Kemudian dirubah menjadi meter, jadi 4,5 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian diketahui yang kedua adalah N. Kita mendapatkan N-nya 1. Selanjutnya L, jarak layar tadi 30 cm, diubah menjadi 0,3 dikali 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Dan D 7 mm ada celah tadi yang kita ukur. Dan seperti yang sebelumnya disamakan menjadi meter, jadi 7 kali 10 min 3 meter. Masuk dalam pengerjaan, ditanya lambda dari sebuah interferensi cahaya dengan rumus yang sama seperti rumus diferensiasi cahaya, di mana dy dibagi L sama dengan N kali lambda, dan di sini kita mencari lambda, jadi lambda sama dengan D kali Y per L kali N. Di sini lambda sama dengan 7 kali 10 pangkat min 3 dikali 4,5 dikali 10 pangkat min 2 dibagi 3 dikali 10 pangkat min 1 dikali 1. Kemudian lambda sama dengan 31,5 dikali 10 pangkat min 5 dibagi 3 dikali 10 pangkat min 1. Jadi hasil dari interferensi cahaya lambdanya adalah 10,5 kali 10
10 pangkat min 4 meter. Oke, mungkin cukup itu dari aku. Semoga dapat menginspirasi dan dapat dipelajari. Mohon maaf jika banyak salah atau banyak kurangnya dari aku. Sekian, terima kasih. Bye.